Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat serta semangat semuanya. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam kelas bimbingan konseling dengan topik cita-cita karirku. Anak-anak, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dapat membawa perubahan besar pada diri kalian tentang cita-cita maupun karir masa depan anak-anak. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini, adapun tujuan dari layanan kita adalah bahwa anak-anak dapat memahami pentingnya cita-cita karir masa depan dan memahami cara menggapai cita-cita tersebut sebagai semangat hidup dalam meraih sukses di masa depan. Nah, anak-anak, mengawali kegiatan kita, barangkali sewaktu masih kecil, kalian pernah ditanya oleh Bapak Ibu kalian ya anak-anak ya, apa cita-citamu nanti kalau sudah besar? Mungkin secara spontan, jawaban polos anak-anak adalah, saya ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi tentara, saya ingin menjadi polisi, saya ingin menjadi guru, pengusaha, atau lain-lainnya. Kalau pertanyaan seperti itu diajukan kepada kalian sekarang, apa ya jawaban kalian? Nah, sebagian siswa seusia kalian lebih sering berpikir panjang dulu baru menjawab. Itu pun kadang dengan ragu-ragu atau malu. Saya bercita-cita sebagai masih ragu. Mungkin bahkan di antara kalian ada yang tidak berani menyebutkan cita-cita kalian. Namun ada yang secara mantap juga dapat menjelaskan tentang cita-cita mana yang lebih baik, tidak memiliki cita-cita, ragu-ragu atau malu dalam mengungkapkan cita-cita, atau mantap dan pasti memiliki cita-cita. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang cita-cita dan harapan kalian tentang karir masa depan. Nah, sebelum kita ke topik inti, Basya mau mengajak kalian untuk melakukan ice breaking terlebih dahulu, yaitu tebak gambar dan persepsi. Nah, lihat anak-anak ya. Di sini ada gambar apa anak-anak ya kalau kalian lihat? Ada gambar batu. Tetapi di situ kalau kalian amati, bisakah kalian menemukan ya, ini ya menemukan ya. Bisakah kalian menemukan wajah orang yang ada di balik batu-batu ini dan berapa jumlahnya? Ya, kalian amati dan sebutkan berapa jumlahnya. 1, 2, 3. Tidak ada yang bisa menjawab. Nah, ternyata ini ya, yang dilingkarin warna merah itu adalah beberapa gambar wajah orang ya. Jumlahnya sekitar kurang lebih ada 5. Siapa yang betul dalam menjawabnya tadi? Selamat. Yang belum menemukan berarti harus lebih konsentrasi lagi. Baik anak-anak, jadi cita-cita itu sama dengan mimpi ya. Cita-cita bukanlah sekedar perwujudan harapan masa kecil. Cita-cita adalah bagian dari perkembangan karir manusia. Cita-cita bukanlah hanya hayalan anak-anak tentang masa depan. Cita-cita sering disebut dengan impian. My dream. It's my dream. Impian yang ingin dicapai di masa datang. Semakin besar impian atau cita-cita, makin besar pula motivasi atau semangat untuk meraih impian atau cita-cita tersebut. Dengan kata lain, cita-cita harus memberi dampak yang besar, yakni berkorbannya semangat untuk berjuang melawan kesulitan yang datang. Bila cita-cita tidak memberikan dampak emosional berupa terpompanya semangat, maka cita-cita hanya akan berubah menjadi sekedar hayalan belaka. Semoga anak-anak mengetahui cita-citanya
Apa? Karena cita-cita itu sama dengan mimpi, kita ingin mewujudkannya. Nah, anak-anak, bagaimana cara mewujudkan cita-cita? Yang pertama adalah usaha, yang kedua belajar atau sekolah, yang ketiga berdoa dan beribadah, dan yang keempat adalah restu orang tua. Kita akan bahas satu persatu anak-anak ya. Jadi usaha yang bagaimana yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita? Pastinya adalah usaha yang sungguh-sungguh ya. Tidak ada di dunia ini orang yang sukses tanpa melalui proses dan usaha yang keras. Jadi kalau anak-anak ingin menggapai cita-citanya, maka harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Berikutnya adalah belajar. Nah, ini adalah kunci juga untuk bagaimana cita-cita kita itu dapat kita wujudkan, yaitu dengan belajar. Anak-anak harus menemukan gaya belajar yang sesuai dengan karakter anak-anak agar belajarnya menjadi efektif. Jangan sampai belajar terus setiap hari tapi tidak masuk di memori kita. Nah, itu akan sia-sia. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan karakter kalian. Kalian harus pandai-pandai menemukan, oh saya harus belajar bagaimana biar pelajaran itu nyantol di otak saya. Nah, itu harus bisa menemukan gaya belajar anak-anak ya. Nah, kemudian sekolah. Nah, sekolah itu adalah salah satu perwujudan usaha kita dalam belajar. Nah, bagaimana? Tidak hanya berangkat, duduk, ketemu teman, ketemu guru, tidak hanya itu, tetapi harus sungguh-sungguh dan disiplin. Sudah kalian lakukan? Nah, mudah-mudahan sudah semua ya anak-anak ya. Nah, berikutnya adalah berdoa dan beribadah. Anak-anak, ibadah itu adalah kunci utama dan anak-anak harus meminta pertolongan kepada Tuhan karena yang baik menurut manusia itu belum tentu baik. Dan yang baik menurut Tuhan pastilah itu terbaik untuk manusia. Jadi jangan lelah untuk berdoa, beribadah, jangan tinggalkan ibadah wajib yang harus kalian lakukan setiap hari. Berikutnya adalah restu orang tua. Ini cukup sepele tetapi sangat penting sekali. Restu Tuhan, restu Allah itu tergantung dari restu kedua orang tua. Siapa yang mau berangkat sekolah selalu mencium tangan orang tuanya, nah, disitulah letak restu orang tua. Maka keberkahan akan datang di hidup kita. Jadi selalu mintalah doa dan restu dari orang tua sebelum kita melakukan segala aktivitas. Nah, anak-anak, itu tadi segala usaha yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan cita-cita. Terus ada juga faktor yang menghambat cita-cita. Apa saja itu anak-anak? Yang pertama adalah kurang motivasi, males-malesan, tidak mau berubah, mager. Nah, itu termasuk kurang motivasi yang akan menghambat cita-cita kalian. Yang kedua adalah ekonomi. Nah, ekonomi ini tetapi bukan penghalang untuk meraih cita-cita ya. Banyak sekali beasiswa, pasti orang tua kan juga mengusahakan yang terbaik untuk kalian, apalagi masalah pendidikan. Berikutnya adalah faktor cacat bawaan semenjak lahir. Tetapi apapun hambatan itu, kalian harus mengubahnya menjadi tantangan. Nih, banyak orang yang ketika lahir dilahirkan dalam keadaan cacat, tapi tidak sedikit yang tidak berhasil. Banyak sekali orang-orang yang cacat itu yang berhasil dalam hidupnya. Sedangkan kita yang normal, jangan sampai kita putus harapan, putus asa, putus masa depan ya. Kita harus lebih semangat. Nah, anak-anak, untuk mewujudkan cita-cita tadi, faktor pendukungnya antara lain adalah dorong diri kalian untuk mengatakan, aku harus bisa. Motivasi diri kalian
dengan memilih pertemanan yang baik, meninggalkan apapun yang tidak baik untuk masa depan kalian, kemudian percaya dengan harapan orang tua, keluarga, bahwa kalian harus bisa sukses untuk diri kalian sendiri, untuk orang tua, untuk keluarga, dan masa depan kalian, dan pengetahuan dan wawasan yang anak-anak yang kumiliki haruslah luas, ya. Jadi kita manfaatkan gadget kita, ya. Internet sekarang sudah sangat mudah sekali diakses. Gunakan itu untuk menambah pengetahuan. Baca buku yang banyak. Kita manfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Kita tanya kepada Bapak Ibu guru sesuatu yang kita belum bisa. Jangan malas untuk membaca, ya. Membaca itu adalah kunci keberhasilan orang untuk mengetahui sesuatu, ya. Jadi motivasi diri, dukungan penuh dari kedua orang tua, dan pengetahuan dan wawasan yang kalian miliki haruslah luas. Nah, anak-anak, bagaimana? Sudah terbuka wawasan kalian mengenai cita-cita karir? Nah, mudah-mudahan pertemuan kita membawa manfaat dan anak-anak mulai terbuka dalam mengetahui cita-cita maupun karir masa depan. Jadi bukan hanya sekedar impian, tetapi kita harus mewujudkan. Pastinya anak-anak memiliki cita-cita yang luar biasa semua, ya. Jadi hari ini quotes of the day hari ini adalah wujudkanlah segala impian dan cita-citamu agar kamu pun juga bisa berguna bagi orang lain. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di kelas BK selanjutnya. Bu Asria mohon pamit. Mohon maaf jika ada yang salah. Jika ada yang ingin di-sharingkan, anak-anak bisa menghubungi via Wapri di WA Bu Asria yang sudah ada di grup kelas kalian masing-masing, ya. Atau kalian bisa datang ke ruang konseling di sebelah ruang monitor. Nah, di situ kita bisa berbincang, kita bisa bercerita, kita bisa sharing bersama tentang apapun, entah itu tentang kehidupan pribadi, sosial, belajar maupun karir kalian, ya. Terima kasih, sampai jumpa di kelas BK selanjutnya. BK, share and care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.